Selamat sore dan shalom. Berapa banyak yang bersuka cita ada di dalam rumah Tuhan, lambaikan tangan saudara. Amin. Saya sungguh mengucap syukur, kesempatan pertama saya melayani di GBI Rock Menora di kota Surabaya. Di pagi hari ini 2 ibadah saya melayani di Rock City Church. Dan saya bersyukur bahwa Tuhan sedang membawa gereja saudara, masing-masing saudara untuk mengenal siapa sungguhnya saudara di dalam Kristus. Supaya setiap kita menghidupi kehidupan yang dinamik bersama dengan Tuhan. Saudara, tema yang Tuhan berikan kepada gembala pembina atau gembala senior saudara adalah exalting the lowly. Saudara dan saya harus mengerti bahwa yang diangkat oleh Tuhan adalah orang-orang yang merendah bukan karena rendahan. Saudara dan saya adalah orang-orang yang lowly bukan karena you have a low quality of life. Orang-orang yang lowly bukan berarti kualitas hidupnya rendah saudara. Ya, jadi yang diangkat oleh Tuhan bukan orang-orang yang udah pasrah gak tahu mau bikin apa dengan hidupnya. Anda datang ke gereja kayak mayat, pulang juga kayak mayat. Anda datang hanya menunaikan ibadah. Tapi saudara tidak mengalami dinamika kehidupan yang exciting berjalan dengan Roh Kudus. Tapi saudara dan saya harus mengerti yang diangkat oleh Tuhan adalah orang-orang yang berhasil. Tapi berhasil bukan dengan ukuran dunia, berhasil dengan ukuran Tuhan. Saya mau saudara lihat terlebih dahulu dari Filipi pasal yang kedua. Saudara tolong perhatikan sama-sama dengan saya. Filipi pasal yang kedua, kita akan melihat sama-sama. Filipi pasal yang kedua dari ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Filipi pasal yang kedua, perhatikan ayat yang kelima sampai ayat yang ke-8. Saudara dan saya harus mengerti bahwa kenapa Tuhan itu mau mengangkat orang-orang yang merendah. Dia kasih sebuah kunci kepada murid-muridnya. Dia berkata kepada murid-muridnya, barang siapa mau jadi yang pertama. Barang siapa mau jadi yang terbesar. Kamu harus jadi pelayan. Kamu harus jadi yang paling rendah. Kamu harus jadi yang paling kecil. Saudara dan saya harus sadar bahwa salib Kristus itu sebuah denah. Salib Kristus adalah sebuah jalan yang setiap orang percaya harus jalani. Salib bukan akhir, tapi salib adalah awal perjalanan iman saudara. Saudara dan saya yang orang-orang lahir baru di dalam Kristus. Setelah saudara lahir baru, kelahiran baru bukan titik akhir. Kalau kelahiran baru adalah titik akhir, maka setelah saudara terima Yesus, saudara cuma tinggal nunggu mati. Yang ditebus oleh Tuhan Yesus bukan tempat. Kehidupan terbaik yang dihidupi oleh orang percaya, gak nunggu masuk surga. Saudara dan saya di dalam Kristus masih tinggal di dunia, saudara dapat kesempatan menghidupi kehidupan yang tidak pernah bisa diulang. One life untuk Anda bisa mengalami pengenalan, bukan hanya pengenalan, tapi saudara dijadikan sama seperti Kristus. Tidak ada ciptaan yang lain yang mendapatkan kesempatan seperti manusia. Sebab di Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 sampai 28, Allah menciptakan manusia serupa segambar dengan dia. Setiap orang percaya yang pernah tinggal di bumi, apalagi kita yang sudah mengenal akan karya penebusan salib Kristus. Saudara dan saya adalah gereja yang mendapatkan peluang yang tidak diterima oleh generasi-generasi yang sebelum kita. Saudara dan saya di tengah-tengah kegelapan yang makin lama makin kelam pekat. Saudara gak bisa ngelihat bintang kalau gak ada kegelapan. Artinya keadaan dunia yang semakin tidak menentu memberikan sebuah isyarat bahwa gereja yang akan tampil di akhir zaman ini adalah gereja yang paling bersinar yang dunia belum pernah saksikan sebelumnya. Saudara dan saya tidak pernah ditentukan oleh keadaan dunia. Sebab saudara dan saya, di mana saudara ditempatkan, di musim, di zaman saudara lahir, Anda ketemu dengan Yesus, Anda dapat kesempatan untuk menyatakan kerajaannya lewat kehidupan saudara, yang saudara hidupi cuma satu kali. Saudara gak bisa datang ke gereja merasa ini kekristenan. Seorang murid Kristus dinilai bukan karena apa yang kamu terima dari Tuhan. Saya selalu katakan, Anda ditolong Tuhan, Anda diberkati Tuhan, Anda disembuhkan Tuhan. Karena kamu orang, bukan karena Kristen. Kalau begitu, yang ngikut Kristus ukurannya apa? Seorang murid, hallmark murid, apa yang kamu bisa kehilangan demi Kristus. Bukan apa yang kamu bisa terima karena kamu ikut Kristus. Kalau saudara berkata, saya dikenan Tuhan. Kenapa kamu dikenan Tuhan? Lah karena saya diberkati. Karena kamu bukan tikus, kamu diberkati. Kamu diselamatkan karena kamu manusia.
Kamu disembuhkan karena kamu manusia. Bahkan kitab Yoel pasal yang kedua, ayat yang ke-32 berkata, barang siapa berseru kepada nama Tuhan, mau bukan Kristen, kamu diselamatkan. Orang yang sudah selamat, saudara gak dinilai karena kamu terima sesuatu dari Tuhan. Tuhan gak ngutang hidup sama lo yang ngutang sama Tuhan. Kamu gak mau kasih seluruh hidupmu, tinggalin keselamatan. Saudara, kalau Anda mau cek, kamu ini Kristen. Pertanyaannya, sudah kasih apa kamu sama Tuhan yang kamu sembah? It's all about worship. Siapa yang kamu sembah? Itu yang kamu taati. Siapa yang kamu sembah? Itu yang kamu takuti. Orang Kristen takut mati, takut kere, takut ditinggal, takut kehilangan. Kamu gak takut sama Tuhan. Berarti kamu lebih menyembah dirimu sendiri. Kalau Kristus jadi yang utama dalam hidupmu, kamu gak takut mati. Kamu gak takut miskin. Kamu gak takut ditinggal. Kamu gak takut dilupakan. Karena kenapa? Ketakutanmu satu. You fear God above all else. Kalau saudara masih dihimpit, digencit sama ketakutan yang lain. Yang nomor satu dalam hidupmu bukan Tuhan. Siapa yang kamu sembah? Dirimu sendiri. Kamu sembah kenyamananmu. Kamu sembah egomu. Kamu sembah harga dirimu. Kamu sembah keluargamu. Kamu sembah istrimu. Kamu sembah suamimu. Kamu sembah anakmu. Kamu sembah pelayananmu. Saudara pernah sadar gak? Kenapa Yesus Kristus harus mati di atas kayu salib? Kalau intinya yang penting Yesus mati. Yesus bisa ditusuk. Yesus bisa digantung. Yesus bisa dipancung. Yesus bisa ketiban salib. Yang penting mati. Tanpa salib, kematian Kristus sia-sia. Tanpa salib, kebangkitan Kristus sia-sia. Karena penyembahan bukan bicara apa yang kamu bisa lakukan. Penyembahan yang sejati adalah kenapa kamu melakukan apa yang kamu bisa lakukan. Dan untuk siapa kamu melakukan apa yang kamu lakukan. That's worship. Penyembahan bukan aktivitas. Makanya saudara dan saya ditentukan Tuhan jadi manusia roh. Bukan jadi orang rohani atau orang yang ngeroh. Kalau sebatas rohani, semuanya berdasarkan aktivitas. Kalau ngeroh, semuanya cuma berdasarkan bahasa roh. Tapi kalau manusia rohani, perubahan terjadi di dalam. Dan manusia rohani menyatakan kerajaan sorga yang tidak terlihat. Saudara dan saya bukan hanya orang-orang yang rohani. Saudara dan saya bukan hanya orang-orang yang ngeroh. Saudara diubahkan menjadi yang namanya manusia roh. Makanya dikirim Roh Kudus. Roh Kudus bukan the force. Roh Kudus bukan it. Roh Kudus bukan hanya sebatas kuasa. Dia pribadi yang menyertai saudara. Kenapa Yesus meninggalkan dunia ini? Dia pergi supaya saudara bisa diutus pergi. Kenapa kamu diutus pergi? Karena Yesus gak mau cuma kamu masuk surga. Pintu keselamatan ada salib. Membuat saudara dan saya yang tadinya kehilangan kemuliaan Allah. Saudara sekarang bisa terima kembali kemuliaan yang hilang. Dijadikan sama seperti Yesus. Disempurnakan gambar Yesus di dalam kita. Supaya waktu Yesus dipermuliakan, kita pun dipermuliakan bersama dengan dia. Itu keselamatan. Kenapa harus salib? Ini ayatnya nih. Filipi pasal yang kedua, ayat yang kelima, sampai ayat yang ke-8. Tolong dibuka. Alkitab berkata seperti ini. Perhatikan. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Orang yang lahir baru, tujuan hidupmu beda. Orang yang lahir baru, prioritas hidupmu beda. Orang yang lahir baru, yang kamu suka, yang kamu senangi, yang kamu ingini beda. Saudara gak ikut Yesus supaya anakmu bisa masuk ke universitas bagus. Kamu gak ikut Yesus supaya bisnismu diberkati. Saudara dan saya harus mengerti semua selama kita ditetapkan hidup di bumi. Karena saudara diutus dan dikasih fungsi dan tugas. Semua sarana yang kamu perlukan tanggung jawabnya Tuhan. Bukan kamu yang ngemis-ngemis kayak orang gila karena gak kenal Tuhan. Paulus bilang, kamu harus punya perasaan, kamu harus punya pikiran yang terdapat di dalam Kristus. Kenapa? Lanjut ayat yang berikutnya. Alkitab berkata yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tetapi apa yang Yesus lakukan?
Yesus melainkan mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Lowly. Kenapa saudara dan saya harus, katakan sama-sama dengan saya harus. Kenapa harus lowly? Tanpa lowly kamu gak bisa diangkat. Cannot. So malam hari ini saya mau bahas, lowly itu apa? Ayat yang selanjutnya. Dia merendahkan diri. Dia jadi sama seperti manusia. Dia kosongkan dirinya. Dan dalam keadaan sebagai manusia. Berarti ini saudara dan saya pas hidup di bumi nih. Saudara dan saya sekarang dalam keadaan sebagai manusia. Orang Kristen yang lahir baru, Anda gak cepet-cepet pengen mati. Makanya orang percaya di dalam Kristus. Anda bisa dihimpit, Anda bisa digencet, tapi kamu gak bisa mati. Imanmu hidup. Dalam keadaan sebagai manusia, dia lowly, merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Apa itu kehidupan lowly? Satu, seorang penyembah, seorang yang merendah adalah orang yang taat. Katakan sama-sama dengan saya, taat. Roma 5 ayat 12 dan 19, tolong dibuka. Kalau saudara mau di-exalt oleh Tuhan, Anda mau diangkat, pastikan saudara dan saya hidup di dalam ketaatan. Ketaatan itu mutlak. Penyembahan adalah ketaatan. Nyanyi, main musik, nari, memberi, masak, pelayanan, ekspresi penyembahan. Apa esensi penyembahan? Obedience atau taat. Saudara jago ekspresi tanpa esensi, maka ekspresimu cuma sebatas estetik. Orang Kristen sekarang suruh pelayanannya males. Karena gak bisa bedain. Apa itu pekerjaan pelayanan, apa itu pelayanan. Lah gimana mau jadi seperti Kristus? Setiap orang percaya yang dicari Tuhan. Tuhan lagi mau angkat orang-orang nih. Kenapa dia lagi mau angkat orang-orang? Di tengah-tengah kegelapan sebelum kedatangan Tuhan. Tuhan selalu mau bekerja sama dengan gerejanya. Kenapa dia pilih kerja sama dengan gerejanya? Karena dia mencari orang-orang yang bukan hanya dia selamatkan. Dia cari orang-orang yang bisa dia muliakan. Dan yang dipermuliakan hanya orang yang dewasa secara rohani. Makanya yang menjadi titik awal pertumbuhan rohani seseorang, obedience. Gak ada yang lain. Saudara, saya mau jelasin sama saudara betapa luar biasanya engkau. Lihat nih Roma 5:12. Sebab sama seperti dosa masuk ke dalam dunia. Masuk lewat satu orang. Saudara tahu gak? Karena saudara manusia roh, hidupmu itu kayak portal. Kenapa apa yang kamu ikat terikat di sorga. Apa yang kamu lepas di dunia terlepas di sorga. Karena dimanapun saudara berada, saudara menjadi pintu gerbang kerajaan yang gak kelihatan bisa masuk ke dunia. That's you. Makanya orang Kristen gak ditentukan. Suami saya begini, kerjaan begini, saya No. Kalau saudara ngerti you are an ambassador of Christ. Anda diubah menjadi seperti Kristus. Karena keberadaan saudara, Anda yang bawa perubahan. Dosa masuk ke dalam dunia karena ketidaktaatan satu orang. Dan dosa itu juga maut. Demikian pula maut itu telah menjalar kepada semua orang. Karena semua orang telah berbuat dosa. Ini kabar baiknya. Ayat yang ke-19. Ayat yang ke-19 Paulus berkata. Sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang. Semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang. Semua orang menjadi orang benar. Setiap orang yang lahir baru. Waktu saudara hidup di dalam ketaatan. Ketaatan saudara melepaskan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Manusia kehilangan kemuliaan Tuhan karena ketidaktaatan. Yang bisa mengembalikan apa yang hilang dari manusia hanya ketaatan. Kenapa orang harus jadi lowly? Karena kunci saudara bisa diajak naik oleh Tuhan adalah ketaatan yang mutlak kepada Yesus.
Saya mau nanya, Tuhan pernah krisis kuasa enggak? Enggak. Tuhan pernah krisis kemuliaan enggak? Enggak. Tuhan pernah krisis otoritasnya. Di Matius 28 ayat 18 sampai 20, Yesus berkata, segala kuasa di langit dan di bumi diberikan kepadaku. Kalau Allah, Yesus Kristus dikasih kuasa, berarti ada yang lebih berkuasa dari Tuhan. Enggak dong. Yang paling berkuasa ya Tuhan. Kenapa di Matius 28, Yesus berkata, all authority is given to me. Yesus perlu jadi manusia. Sebab yang krisis kuasa bukan dia. Yang krisis kuasa kita. Karena kita yang krisis kuasa, dia jadi sama seperti kita. Dia buka pintu dan melakukan yang kita gak bisa lakukan. Supaya barang siapa yang menjadi satu dengan dia, apa yang hilang dari kita dikembalikan oleh Yesus. Saudara, jangan sampai ini tema bulan Juni hanya lewat begitu saja. God wants to exalt the lowly. Siapa yang lowly? Obedient people. Satu lagi, Ibrani 7 ayat yang ke-25. Saya mau kasih penjelasan dulu supaya kamu ngerti Yesus mati di kayu salib buat apa. Saya itu sedih. Yesus sudah menyediakan yang begitu luar biasa. Kamu bisa datang ke gereja, malas setengah mati. Dan masih berpikir, yang penting saya sudah terima Yesus pasti masuk surga. Mimpi kamu. Karena ia sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Berarti ada yang diselamatkan dengan gak sempurna gak? Ada. Kamu terima Yesus itu awal. Bukan akhir. Tuhan gak ngutang. Kita yang ngutang nyawa. Kalau saudara ikut Yesus. Kamu harus siap kehilangan semua. Bukan karena ikut Yesus. Saya bisa dapat semua. Ia yang sanggup menyelamatkan dengan sempurna. Semua orang yang oleh dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa menjadi pengantara mereka. Yesus di sorga ngapain? Taat. Taat sama siapa? Bapaknya. Sampai hari ini Yesus di sorga ngapain saudara? Kerja. Kerja buat siapa? For us. Sampai hari ini Yesus masih taat kepada Bapaknya. Makanya kalau Anda lanjutin di Filipi 2. Kepada Yesus diberikan nama di atas segala nama. God exalt obedient people. Saudara penyembah bukan karena kamu ada di tim musik. Saudara penyembah bukan karena kamu punya jabatan di gereja. Hidupmu yang 100% kamu dedikasikan taat kepada Tuhan. It's a contact point between heaven to earth. Sekarang buka Roma 8 ayat 11. Saya mau cerita aja deh di ibadah hari ini. Supaya saudara nangkep. Ini semuanya saya buka ayat firman. Gak ada kata-kata sendiri. Tetapi. Next, ayat yang 11, bukan ayat 10. Nah. Dan jika roh dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati. Saya nanya, Yesus membangkitkan dirinya sendiri dari antara orang mati atau Yesus dibangkitkan? Dibangkitkan. Obedience adalah kunci dari kuasa kebangkitan. Kenapa seringkali saudara sudah Kristen tapi gak ngalamin kuasa kebangkitan? Karena kamunya gak pernah mati. Dagingmu gak pernah mati. Sesuatu yang tidak pernah mati tidak mungkin bisa dibangkitkan. That's worship. Jadi tiap hari saya hidup die to self. Die
to my own will. Die to my flesh. Waktu saudara dan saya taat seperti Yesus, dia makin bertambah. Cara pandangmu beda, cara hidupmu beda. Kamu melangkah, surga yang gak kelihatan, boom, menjadi nyata di tengah-tengah saudara. That's kingdom. Jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana. Jadi Anda dihidupkan waktu Anda pakai tubuh kemuliaan atau masih pakai tubuh yang sama? Masih pakai tubuh yang sama. Setiap orang yang lahir baru, yang mau taat kepada kehendak Bapa, yang jadi sama seperti Yesus, Anda dan saya di tengah-tengah dunia yang menggencit, yang menghimpit, perekonomian menghimpit, keadaan dunia semakin tidak menentu, tapi iman saudara semakin berkobar di hadapan Tuhan. Kamu gak bisa dibunuh sama siapapun. Aneh ya? In the midst of trial, that's when Jesus will show up. Kapan ketaatan saudara akan diuji? Di tengah ketidaknyamanan. Orang mati gak bisa kenal Yesus kayak begini. Kenapa sih Alkitab berkata nanti Tuhan akan menghapuskan setiap air mata yang ada di sorga? Menurut saya, air mata siapa yang dihapus? Orang-orang yang menyesal karena kehilangan kesempatan selama di bumi. Keselamatan saudara hadiah. Kamu gak kerja buat keselamatanmu. Saudara dan saya selamat karena Kristus yang pikul salib keselamatan. Tapi Yesus mengajarkan dengan jelas di Matius pasal yang ke-16. Sangkal diri, pikul salib, ikut. Kalau saudara dan saya sudah diselamatkan karena salib yang dipikul Yesus. Pertanyaan saya, kenapa kamu masih harus pikul salib? Saudara dan saya pikul salib bukan untuk diselamatkan. Kita bisa pikul salib karena sudah diselamatkan. Kenapa kita pikul salib? Supaya, katakan sama-sama dengan saya, supaya disempurna. Yesus yang gotong salibnya, yang terima berkat salib yang dia gotong, kita. Kalau kita yang pikul salib kita, kira-kira yang terima faedahnya siapa? Orang lain. Makanya mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama tidak pernah bisa dipisahkan. Semakin dewasa seseorang di dalam Kristus, Anda rela mati buat saudara seimanmu. Saya kasih contoh, seorang penyembah. Kisah Rasul 13 ayat 22. Tuhan mengangkat yang lowly. Oke? Orang percaya gak sempurna. Tapi Tuhan mencari yang tidak sempurna. Yang mau disempurnakan menjadi sama seperti yang sempurna. Ada seorang penyembah. Namanya Daud. Nanti saya akan tutup kasih tahu sama saudara. Berkatnya jadi orang yang nyembah. Itu apa? Nyembah gak cuma nyanyi. Sekarang cuma taunya ekspresi. Enggak. The essence of worship is obedience. Dan Tuhan mencari penyembah-penyembah benar loh. Bukankah Alkitab ngomong begitu Bu? Yohanes 4, 23, 24. Allah mencari penyembah-penyembah benar yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Di 1 ayat 3. Bapa, Anak, Roh Kudus semuanya ada loh. Kenapa saudara jadi penyembah? Seorang penyembah menyatakan kepenuhan Allah. Alkitab berkata Bapa menghendaki. Bapa mencari. Saudara cari Tuhan biasa. Tuhan yang cari saudara itu luar biasa. Ayo. Kalau saudara ngerti ini, imanmu upgrade. Kamu gak datang ke Tuhan, Tuhan tolong. Tuhan aku gak sanggup lagi. God looking for you. I choose you. Sebelum kamu minta, Yesus ngomong loh. Bapa nyediain buat kamu. Yesus jalan di dunia. Dibenci orang, diludahin orang,
tapi dia tidak pernah kehilangan identitas. Kenapa? Karena selama dia berjalan melakukan kehendak Bapa, semua berkat yang orang lain gak punya, dia punya. Siapa bilang kalau saudara dan saya jadi penyembah berarti keadaanmu nyaman. Kalau nyaman, Yesus gak mungkin mati. Yang ada dia dijadiin raja. Yesus disalib berarti orang gak ada yang suka sama dia. Tapi dia datang ke dunia menyelesaikan kehendak Bapanya. Selama dia hidup melakukan kehendak Bapa, dia gak pernah ngemis, dia gak pernah minta. Kenapa mujizat dan tanda ajaib menyertai dia? Mujizat dan tanda ajaib selalu bisa ditemukan di dalam kehidupan yang taat kepada kehendak Tuhan. Obedience is the doorway to miracle. Tuhan suka ngangkat orang-orang yang low. Salah satu contoh orang yang low namanya Daud. Anda mau bedakan Daud dan Saul, dua-duanya diurapi. Tapi beda. Yang satu dicari orang, yang satu dicari Tuhan. Yang satu suka ngejar nabi, yang satu dikejar sama nabi. Saudara bisa kerja, Anda bisa pelayanan, Anda bisa penuh Roh Kudus. Tapi kalau saudara dan saya nggak obey, kamu bisa mati di dalam berkatmu. Kamu bisa mati di dalam pengurapanmu. Kamu bisa mati di dalam ibadahmu. Coba lihat dulu. Kisah Rasul 13 ayat 22. Saya kasih 3 ayat. God is exalting the lowly. Siapa yang lowly? Obedient. Dia gak minta perfection. Daud orang yang gagal berkali-kali. Kok bisa Tuhan tetap bilang, a man, seorang yang mengejar hatiku. Kok bisa? That's grace. Yang dia lihat bukan performa. Obedient. Daud paling gampang bertobat. He's an obedient man. Meskipun dia terseok-seok, but he choose to obey God. Waktu sulit untuk mentaati Tuhan. Nah, nanti saya mau bukakan buat saudara sebelum saya selesai. Berkat orang yang taat itu apa? Kenapa dikatakan he's exalting the lowly? Saya ngomong tentang lowly-nya dulu. Nanti saya kasih tahu sama saudara dari firman, exaltation-nya itu kelihatannya seperti apa. Tapi Alkitab berkata, setelah Saul disingkirkan, kamu diurapi, bisa disingkirkan. Kamu punya pelayanan, bisa disingkirkan. Kamu punya jabatan, bisa disingkirkan. Tapi Allah exalt, mengangkat Daud menjadi raja. Kenapa dia diangkat jadi raja? Tentang Daud Allah telah menyatakan, aku telah mendapat, I found. Saudara tahu penyembah itu dicari? Orang yang hidupnya menyembah Tuhan, bukan kamu yang cari Tuhan. God is looking for you. He's looking for you. I can trust you. I want you. Allah menyatakan bahwa aku telah mendapat Daud bin Isai. Seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Saudara dan saya gak bisa berkenan kepada Tuhan if you don't live a life of obedience. Sekarang ayat yang berikutnya. 1 Samuel 13 ayat 13 sampai 14. 1 Samuel 13 ayat 13. This is a perfect example of the lowly. Kenapa sih Alkitab berkata di kisah para rasul Tuhan berkata, aku akan pulihkan the tabernacle of David. Saudara tahu Daud itu bukan orang Lewi? Kalau kamu bukan imam, kamu gak bisa loh deket dengan tabut dan gak mati. Orang ini gak mati. Lowly people. Ada tempat spesial di hati Tuhan. Kalau saudara taat, apa yang saudara minta, dia jawab meskipun yang Anda minta. Sebetulnya bukan Tuhan yang kehendaki. Contoh, kok bisa seorang Abraham negosiasi sama Tuhan waktu Tuhan mau hancurkan Sodom dan Gomora? Kok bisa? Seorang Musa negosiasi dengan Tuhan waktu Tuhan mau basmi satu orang Israel. Kok bisa? Maria di Yohanes 2, di perjamuan di Kana, waktu mereka kehabisan anggur. Maria ngomong dengan Yesus, mereka kehabisan anggur.
Yesus berkata, apa urusannya dengan aku? Sebab waktuku belum tiba. Yesus tidak pernah melakukan segala sesuatu asal dia lihat Bapaknya lakukan. Yesus tahu bahwa waktu dia mengadakan mujizat belum mulai. Waktu dia menyatakan dirinya belum mulai. Tapi karena pernyataan Maria, Yesus melakukan mujizat. Kok bisa? Oh God. Obedient people. Orang yang taat menggugah hati Tuhan. Tuhan itu gak bisa diam. Kalau dia ketemu dengan seorang penyembah. Saya suka Pastor Timotius Arifin berkata, hobinya Tuhan mengangkat orang yang rendah. Orang rendah bukan orang rendahan. Orang rendah bukan orang yang ya udahlah aku babak belur, aku ya begini, gak mau berubah, tabiatku memang begini. Tuhan angkat aku, mimpi sampai mati gak mungkin diangkat. Lowly people, quality people. Lowly people punya standing yang tinggi di hadapan Tuhan. Dunia mencemooh Yesus di mata dunia. Prat, kalah. Tapi di mata Tuhan, Yesus raja di atas segala raja. Orang yang obedient, Anda punya ranking di alam yang gak kelihatan. Ayat ngomong begini nih. Kata Samuel kepada Saul, perhatikan kata Nabi Tuhan untuk Saul. Ngenes, perbuatanmu itu bodoh. Saudara tahu, Saul mempersembahkan korban dengan cara yang sama seperti yang Samuel mau lakukan. Anda bisa melakukan hal yang benar tanpa sikap hati yang benar. Hal yang benar jadi sebuah kebodohan. Samuel bilang, kamu itu bodoh. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkan kepadamu. Tuhan gak butuh your performance, dia butuh your obedience. Untuk Anda obey, Tuhan gak butuh opini saudara. Tuhan cuma butuh penundukan diri saudara. Engkau tidak mengikuti perintah Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Sebab sedianya Tuhan mengokohkan kerajaanmu atas orang Israel untuk selama-lamanya. Ketidaktaatan mencuri destiny ilahi dalam hidup orang percaya. Ayat 14. Next. Tetapi sekarang kerajaanmu tidak akan tetap. Tuhan telah memilih. Selalu tentang Daud, Tuhan yang pilih. Tuhan telah memilih seorang yang berkenan di hatinya. Tuhan telah menunjuk dia menjadi raja atas umatnya. Karena engkau tidak mengikuti apa ya. Ketidaktaatan memindahkan perkenanan Tuhan dari hidupmu ke orang lain. Tuhan udah punya rencana. Setiap orang percaya yang sudah lahir baru dikasih kesempatan partisipasi. Kamu gak mau? Jatuh ke orang lain. Saudara tahu satu hari saya dibangunkan Tuhan. Dan Tuhan bilang, di akhir zaman sudah bukan lagi bisa taat atau gak bisa taat. Kalau kamu gak bisa taat, kamu pasti kelibes. Di akhir zaman bukan masalah taat atau tidak taat. Seberapa cepat kamu bisa taat. Terus bayangkan orang Kristen suruh melayani, negosiasi. No wonder you never experience breakthrough. Why? Karena kamu gak hidup di dalam ketaatan. Ayat yang berikutnya. 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat 22. Saya kasih gak cuma satu bukti ayat loh. Udah 3 bukti ayat tentang Daud. I love tema saudara. God is exalting the lowly. I am prophesying in Jesus' name bahwa di hari-hari ini Tuhan lagi ganti orang. Orang yang hidup di dalam ketepatan, ketaatan, you get ready, God will promote you. Kamu akan diangkat oleh Tuhan. Kamu akan ditaruh di posisi yang strategis. Kenapa? Karena orang yang taat bisa dipercaya oleh Tuhan. Saudara percaya Yesus
itu biasa. Tuhan bisa percaya sama saudara, itu luar biasa. Sekarang kita masih sanggup gak ya Tuhan ya? Mungkin gak ya Tuhan ya? Malah. Tuhan lagi cari orang, whom can I trust to do great and mighty things? I'm prophesying to you. God is exalting the lowly. Ayat ketiga nih. Tetapi jawab Samuel. Apakah Tuhan itu berkenan kepada korban bakaran? Korban sembelihan. Sama seperti kepada mendengarkan suara Tuhan. Sesungguhnya mendengarkan lebih baik daripada korban sembelihan. Memperhatikan lebih baik daripada lemak domba-domba jantan. Ketaatan adalah kunci Anda bisa mendengar suara Tuhan. Kenapa Tuhan lagi bangkitkan generasi yang profetik? Karena saudara dan saya bukan hanya penyembah-penyembah biasa. Prophetic worshipers. Sesuai Yoel 2 ayat 28. Yohanes 4 ayat 23 sampai 24. Kenapa dia sedang mencurahkan roh kudusnya atas setiap saudara? Sebab orang-orang yang taat dipromosi oleh Tuhan. Di mana saudara akan menyuarakan masa depan di tengah-tengah keadaan yang tidak menentu. Kenapa Tuhan perlu orang-orang yang mau taat? Waktu dia angkat saudara, pengurapan roh kudus, karunia roh, kuasa dan otoritas. Membuat saudara memiliki yang diperlukan oleh dunia. Tuhan cari orang yang taat sebab Tuhan lagi cari orang-orang yang akan memerintah bersama dengan dia. Di akhir zaman ini gereja tidak akan ditelan oleh karena kegelapan. Tapi di tengah-tengah kegelapan, saudara dan saya menjadi terang yang bersinar. Yang mau katakan amin? Yang mengerti katakan amin? Makanya Roh Kudus ada di dalam saudara dan Roh Kudus ada di kepala saudara. Yohanes 20, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Boom, dia hembusi murid-murid dengan Roh Kudus. Roh Kudus di dalam. Tapi tetap setelah murid-murid dihembusi Roh Kudus, Tuhan Yesus bilang, jangan keluar Yerusalem sampai kamu menerima janji Bapa. Saudara dan saya yang bermitra dengan Roh Kudus, saudara gak cuma punya Roh Kudus yang ada di dalam, tapi Roh Kudus di atas kepala saudara. Roh Kudus yang ada di dalam saudara menyatakan kepada saudara, siapa Kristus, itu tujuanmu. Roh Kudus yang ada di kepala saudara menjadikan saudara melakukan hal-hal yang Yesus lakukan. Yesus di dalam saudara dan melalui saudara Anda menyatakan kerajaan sorga yang tidak terlihat. That's your destiny. Luar biasa gak panggilan saudara? Dahsyat gak rencana Tuhan untuk kehidupan saudara? Saudara dan saya bukan orang biasa. Orang yang kalah, orang yang nunggu mati, orang yang tidak punya pengharapan. God is looking to exalt some people. Apa yang menjadi destiny dan berkat seorang penyembah? Yeremia 33. Terima kasih yang megang multimedia. Wonderful. Yeremia 33, 14-18. This is the blessing of a worshiper. Saudara lihat ya. Apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang-orang yang lowly. Katakan sama-sama dengan saya lowly. Katakan lowly. He's exalting the lowly. Sesungguhnya. Oh, look at this prophecy. Alkitab berkata sesungguhnya waktunya akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yehuda. Di dalam setiap janji ada perjanjian. Kenapa saudara dan saya disebut orang-orang perjanjian? Esensi iman saudara dan saya adalah menghidupi perjanjian. Di dalam perjanjian selalu ada janji. Tuhan bukan orang. Dia tidak bisa menyangkali atau tidak menepati janjinya. Tapi kita bisa. Fokus saudara dan saya bukan nunggu kapan janji itu terjadi. Janji Tuhan akan digenapi atas orang-orang yang menghidupi perjanjiannya. Dia kasih promise. Janjiku buat Yehuda. Janjiku buat orang Israel. Pasti. Katakan sama-sama pasti. Pada waktu itu dan pada masa itu. Aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi siapa? Daud. Oh. Tunas keadilan itu siapa? Christ. Bagi orang yang menyembah kepenuhan Kristus, Anda akan alami. Christ in you. Tadi Pastor Timotius ngomong begitu tuh. The hope of glory.
Penyembah akan menyatakan siapa Kristus. Dan saudara bukan satu-satunya akan menyatakan Kristus. Anakmu, cucumu, generasimu akan menyatakan siapa Kristus. Kalau Tuhan menemukan penyembah terima warisan gak cuma satu generasi. Tapi generasi lepas generasi. Ayat yang selanjutnya. Kita berkata, next. Tuhan kasih janji nih sama Daud. Pada waktu itu Yehuda akan dibebaskan. Tahu gak sih janjinya untuk yang menyembah apa? Keluargamu yang masih terikat. Terikat utang, keikat drugs, keikat sama penyembahan berhala, keikat sama kutuk keturunan. Bagi seorang penyembah, lewat kehidupanmu, keturunanmu dilepaskan, diberkati, dimuliakan, dimerdekakan oleh Tuhan. Dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Apa sih janji Tuhan buat penyembah? Di tengah-tengah mara bahaya, perlindungan Tuhan tidak luput dari kehidupanmu. Guarantee. Anda perlu takut sama krisis ekonomi? Nggak perlu. Perlu takut sama gejolak politik? Nggak perlu. Seorang penyembah, maka tudung Tuhan menyertai saudara. Tuhan janji sama Daud bahwa Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita. God our righteousness. Apa itu kebenaran? Tuhan yang tidak bisa menyangkali janjinya. Seorang penyembah akan melihat tidak ada satupun titik koma dari perkataan Tuhan yang akan turun dan gugur dengan sia-sia. Seorang penyembah, semua yang Tuhan janjikan atas kehidupanmu, setiap janji Tuhan pasti akan digenapi dalam kehidupan saudara. Ayat yang selanjutnya, sebab beginilah firman Tuhan, keturunan Daud tidak akan terputus untuk duduk di atas tahta kerajaan kaum Israel. Bagi penyembah-penyembah, why is God exalting the lowly? Kalau saudara mau jadi penyembah, anak-anakmu gak akan ngemis roti. Anak-anakmu gak akan ngemis minta roti. Anak-anakmu gak akan meminjam. Tapi anak-anakmu akan meminjamkan. Bagi penyembah-penyembah, generasi lepas generasi akan diposisikan oleh Tuhan di tempat-tempat yang penuh dengan kemuliaan. Wow. Next. Dan keturunan imam-imam orang Lewi tidak akan terputus mempersembahkan korban bakaran di hadapanku dan membakar korban sajian dan mengorbankan korban sembelihan sepanjang masa. Berkat seorang penyembah, seluruh rumah tangga saudara akan punya tempat di dalam hadirat Tuhan. Orang yang menyembah, keturunanmu, anak-anakmu, cucu-cucumu akan menjadi pelayan-pelayan di dalam rumah Tuhan. Bagi seorang penyembah, keluarga saudara akan disaturasi dengan hadirat Tuhan. Dia janji sama siapa saudara? Daud. Penyembah benar. Yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Rock menorah. God is exalting the lowly. Hari ini saya berdoa saudara introspektif. Termasuk saya. Sudahkah saya menjadi seorang yang taat? Obedience. Saudara dan saya gagal dengan taat yang kecil. Saudara gak mungkin bisa taat dengan hal yang besar. Berkat gak cuma duit. Berkat menurut standar kerajaan adalah kepercayaan. Tuhan gak akan bisa percayakan kepada saudara dengan hal-hal yang besar. Kalau saudara dan saya tidak bisa dipercaya dengan hal yang kecil. God is exalting the lowly. Saya tutup. Saudara ingat seorang tokoh lagi namanya Daniel. Kalau Anda baca Daniel pasal yang ke-6. Dia bisa dilempar di gua singa. Yang bungkam singa bukan Daniel. Di akhir zaman di tengah-tengah bahaya. Di tengah-tengah krisis. Di tengah-tengah ketidakpastian. Yang bungkam harusnya setan, bukan gereja Tuhan. Anda tolong baca di rumah. Keren. Waktu raja panik nyariin Daniel. Dia bilang, Daniel mati gak lo? Daniel jawabnya asik. Raja! Karena aku tidak bersalah di hadapan Tuhan. Seorang yang menyembah Tuhan
Seorang yang memprioritaskan Tuhan. Seorang yang lebih takut Tuhan daripada takut orang. Lebih dari takut hukum. Lebih takut kehilangan posisi. Waktu saudara takut Tuhan. Di tengah bahaya Tuhan mempromosi saudara. Setelah Daniel keluar dari gua singa. Tidak hanya hidupnya selamat dari terkaman singa. Tapi sejak hari itu satu kerajaan Babilonia menyembah Allah yang disembah oleh Daniel. God is exalting the lowly. Saudara dan saya yang mau taat kepada Tuhan di hari-hari ini. Untuk bangsa Indonesia, untuk kota Surabaya, dimanapun Anda berada. Tuhan mau menyatakan kemuliaannya lewat kehidupanmu. Kalau saudara gak takut kehilangan hidupmu, Alkitab mengajarkan kamu akan peroleh hidupmu. Tapi kalau saudara berusaha dengan kekuatanmu, kamu mau peroleh kenyamananmu sendiri, kamu akan kehilangan kehidupanmu. God is exalting the lowly. Sekali lagi saya katakan, lowly bukan berarti kualitasnya rendah. Lowly, tunduk kepada Tuhan. Tunduk kepada Raja segala raja. Tidak dipandang oleh manusia, tapi berharga di mata Tuhan. Yang mau lowly, lambaikan tangan saudara. Mari berdiri semuanya dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi, saya mau berdoa buat saudara.